Kalau menurut aturan, penggunaan media sosial itu hanya dibolehkan di atas 13 tahun. Jadi batas usianya 13 tahun. Bahkan Undang-Undang PDP itu di usia 17 tahun. 17 tahun. Malah lebih dewasa lagi ya. Pertimbangannya itu keamanan dan kematangan. Keamanan tadi ya sudah terbukti ya. Kalau belum punya sense of security gitu ya. Itu santai aja gitu ya. Anggapnya main-main mungkin ya. ya. Betul. Kamu main TikTok juga? Iya dong. Mana sih nih namanya biar aku follow? Ini namanya Iras Ganteng 23. Oke, Iras Ganteng 23. Kalau passwordnya apa? Password apaan? Itu loh, kata Sandi lagi. Oh, itu harus nanya dulu ke mama aku, soalnya yang bikinnya mama aku. Halo, kalian pada ngapain? Tante lagi main TikTok sambil aku nanyain passwordnya Iras. Password? Emang boleh bagi-bagi password ya? Gak tahu Tante. Nggak boleh loh, password kan bahaya banget kalau di-sharing sama orang-orang. Duh, kalian ini. Kenalin ini, Bu Santi. Kenalin ini keponakan-keponakan aku. Ini Adis, ini Irhas. Irhas. Kayaknya lagi asik nih. Iya, kebetulan banget ya kita datang. Adis ini mereka sama Irhas keponakan aku. Ini Bu Santi, pegiat literasi di Tular Nalar. Jadi kalian boleh kenalan sama ngobrol-ngobrol tentang, kebetulan nih kalian ngobrolin tentang media sosial. Ya kerjaan sehari-hari itu. Iya, mereka lagi sering ini Bu, main-mainin kayak medsos kayak gitu, TikTok, Instagram. Punya TikTok, punya Instagram. Wih, udah maju ya sekarang ya. Oke. Si kecil ya. Asik ya sebenarnya sekarang ya, karena ada banyak tempat saluran untuk berekspresi. Walaupun memang harus hati-hati juga gitu. Iya. Nah, terkait faktor kehati-hatian nih, tadi ada pembicaraan soal apa tuh? Bagi-bagi password, coba tanya boleh apa enggak tuh Bu Santi. Bu Santi aja yang jawab ya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak soal itu? Ada Bu Santi, kalau misalnya seumuran kita nggak boleh main medsos ya? Oke. Pertama-tama Bu Santi jelasin dulu ya soal keamanan digital sebelum kita ngobrolin soal medsos. Kan kalau kita punya rumah, itu rumah kita itu harus aman ya. Kalau pergi-pergi rumahnya dikunci nggak? Dikunci. Digembok nggak? Digembok. Nah, kenapa kok dikunci atau digembok? Satu, biar rumahnya aman, nggak ada orang yang masuk, orang yang tidak dikenal, ya kan? Harta bendanya juga aman, orang-orang di dalam rumah itu juga aman. Jadi keamanan itu kan faktor nomor satu ya, gitu ya, di tempat tinggal kita. Terus kalau masuk ke ruang digital, nah sama, kita juga harus mengamankan rumah kita di ruang digital. Jadi yang disebut dengan media sosial, email, akun kita di ruang digital ya, di internet, itu semuanya adalah rumah kita. Di dalamnya ada data-data kita, ada identitas kita, itu sangat penting. Nah, sama halnya dengan ninggalin rumah harus digembok, maka rumah kita di ruang digital juga harus dikunci, harus digembok. Dikunci gemboknya pakai apa? Password. Nah, betul. Password itulah yang namanya kunci kita di ruang digital atau gembok kita. Kalau di kunci-kunci biasa, di rumah biasa kuncinya ya bentuknya ceklek-ceklek gitu ya. Atau kalau gembok ada apa? Kombinasi angka ya. Nah, terus kalau password kombinasi angka juga ya dengan huruf dan sebagainya. Nah, itu harus nempel tuh di kepala kita ya setiap kita menggunakan media digital, apapun bentuknya ya kita harus betul-betul mengamankan media digital kita dengan mengunci dan menggembok tadi pakai password. Itu pentingnya password gitu. Makanya kalau misalnya ada yang nanya-nanya, bagi dong passwordnya, aku kan teman kamu gini gitu. Nah, tidak sembarangan kita berbagi itu ya. Itu betul-betul harus disimpan hanya untuk kita atau keluarga kita saja. Bukan berarti kita nggak percaya sama orang lain ya, tapi kita menjaga kemungkinan ketika orang lain, orang yang nggak dikenal, orang yang punya niat jahat itu ya berusaha memanfaatkan itu ya gitu. Terus tadi Adis nanya apa tuh? Soal media sosial ya? Iya. Adis umurnya berapa? Umurnya 11. Oke, terus kalau Irhas? 12. 12. Kalau menurut aturan, penggunaan media sosial itu hanya dibolehkan di atas 13 tahun. Jadi batas usianya 13 tahun. Bahkan Undang-Undang PDP itu di usia 17 tahun. 17 tahun. Malah lebih dewasa lagi ya. Pertimbangannya itu keamanan dan kematangan.
keamanan tadi ya sudah terbukti ya. Kalau belum punya sense of security gitu ya, itu santai aja gitu ya. Anggapnya main-main mungkin ya. Betul. Sisi lain adalah kematangan, karena ketika masuk ke media sosial kita akan berhadapan dengan segala rupa orang dan segala macam konten. Nah persoalannya kan sekarang, aduh umur segini udah punya. Nah kita tidak menutupi kemungkinan ya bahwa sekarang media sosial digunakan untuk sarana pembelajaran juga, iya nggak? Ya. Kadang-kadang sama guru disuruh mengupload tugas-tugas ya di media sosial gitu ya. Terus dapat tugas juga dengan mengakses media sosial tertentu, iya ya. Sebenarnya bagus karena apa? Media sosial jadi punya konten yang positif, yang banyak banget. Dan kalian juga sedari dini bisa mulai belajar bergaul, berinteraksi di media sosial gitu. Jadi gunakan kesempatan ini sebijak mungkin ya untuk untuk menggunakan media sosial. Sekarang usianya belum mencukupi, nah itu sebabnya masih dipegang sama siapa passwordnya? Orang tua gitu. Jadi yang mengendalikan masuknya arus informasi itu adalah orang tuanya gitu. Nah, jadi masih harus di bawah pengawasan orang tua mungkin ya? Harus, wajib. Orang tua nggak boleh membiarkan juga begitu aja. Mamanya Irhas bagus ini karena tidak membiarkan password itu dipegang oleh anak ya, tapi dipegang olehnya sendiri gitu. Jadi dengan cara begitu kalau ada orang ngetok seenaknya nggak bisa langsung dibukain juga ya. Nanti dulu, lihat dulu ini siapa gitu. Pelajaran ya, Adis sama Irhas berarti sekarang udah nggak boleh apa? Bagi-bagi password. Faktor keamanan bukan cuma berbagi loh, password itu harus digonta-ganti juga. Setiap ya paling tidak 6 bulan sekali gitu ya. Kemudian jangan pasang password yang mudah ditebak gitu ya. Tanggal lahir biasanya ya. Nah tanggal lahir, password sejuta umat tuh ya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya, atau 111 222 333, wah banyak. Ada berbagai aplikasi yang bisa digunakan sebenarnya untuk mengecek kekuatan password kita. Terus nanti disarankan ada cara-cara juga untuk membuat password yang kuat gitu ya. Saya juga belajar nih untuk membuat password yang kuat dan punya kebiasaan menggonta-ganti. Kalau enggak nanti ya ada aja yang bisa membobol. Maling itu bukan cuma di dunia nyata, tapi ada juga maling di dunia internet ya, yang namanya adalah hacker gitu. Ya. Kalau Irhas ada pengalaman apa tuh biasanya kalau main medsos? Suka ada yang komen-komen yang nggak enak buat aku. Rasanya gimana dapat komen kayak begitu? Ya jadi kesel. Kesel ya, ke hati ya gini. Nah sebenarnya ada fitur yang menonaktifkan komen. Jadi gunakan fitur itu untuk menonaktifkan komen. Ada tulisannya tuh nonaktif atau disabled. Setiap media sosial punya itu. Gunakan itu. Jangan biarkan orang ya nyampah di halaman kita. Jangan biarkan juga orang yang tidak menyenangkan ya ada di halaman kita juga gitu. Jadi kunci aja itu. Kalau sekarang udah ketelanjuran, yang udah kejadian ya udah nggak usah dimasukin hati, cuekin aja, blok aja. Dan mulai sekarang disetel supaya bisa dinonaktifkan. Tapi lagi-lagi yang bisa nyetel ini karena passwordnya ada di orang tua adalah orang tua. Nah bilang aja sama mama gitu ya. Tapi kan suka ngasih tahu mama ya atau papa ya. Kok ada yang komen kayak gini, suka lapor nggak? Suka ya. Terus gimana kata mama papanya? Ya udah gak apa-apa, jangan dibalas aja. Ya, jangan dibalas, tapi sekaligus sekarang nggak cukup kunci bagian komennya. Jadi nggak akan dikomen apa-apa gitu ya. Gitu. Kalau Adis? Ya nih Pak Santi, aku mau nanya lagi kalau misalnya kita memposting video-video orang tanpa izin gimana tuh? Oke. Bagus ya ada pertanyaan seperti ini. Kenapa emangnya menurut Adis pernah dapat masalah nggak karena itu? Pernah waktu aku kan main medsos, TikTok, ada yang posting video orang tanpa izin gitu. Iya, iya. Video orang yang kayak lagi mau langsung difoto terus diposting gitu. Iya, iya. Ada resikonya kan kita memposting sesuatu tanpa izin orang ya. Pertama ya kalau kita bayangkan kita adalah orang itu ya, lagi bengong gini gitu ya. Padahal bengong biasa aja, tahu-tahu ada yang tulis ini yang terjadi ketika patah hati lah, inilah itulah gitu ya. Atau hal-hal yang nggak banget gitu ya. Di kehidupan anak muda nomor 3 itu yang paling heboh dan itu kita gitu ya. Padahal kita biasa-biasa aja ya. Nah
itu memang tidak boleh ya. Ada yang namanya privasi. Privasi itu adalah satu hal ya yang hanya boleh dimiliki oleh orang itu sendiri ya. Privasi itu tidak membolehkan kita, pelanggaran privasi berarti pelanggaran terhadap hak orang untuk tidak diekspos oleh yang lain gitu. Nah, kita tidak boleh memposting sesuatu tanpa izin karena hal-hal seperti itu. Kita harus menghormati orang lain ya dengan kesehariannya. Kalau dulu ada yang namanya paparazzi ya. Iya. Sampai sekarang juga ada ya. Tapi dulu paparazzi itu orang yang suka motret selebriti, itu motret selebriti. Sekarang netizen itu kayaknya bisa jadi paparazzi di mana aja. Dan itu membuat kehidupan kita tidak oke loh. Tidak semua orang mau diekspos kehidupannya. Nah, itu hal sehari-hari. Nah, sekarang gimana kalau karya orang lain? Karya orang lain itu mengandung sesuatu yang namanya hak intelektual, ya. Jadi, kalau kita memposting karya orang lain tanpa izin dan tanpa menyebutkan apalagi ya bahwa itu adalah karya orang lain, itu sama aja lo dengan nyontek. Kan kalau nyontek, kita menuliskan sesuatu tapi bukan buah pikiran kita, ya kan? Itu punya orang lain kan? Benar nggak nyontek itu? Nggak benar. Nyontek itu sama dengan curang. Nah, kayak begitu juga ketika kita memposting karya orang lain tapi tidak menyebutkan, maka kita mencurangi orang itu yang sebenarnya susah payah punya karya tersebut. Nah, hal-hal itu harus kita ketahui nih sejak sekarang. Makanya senang banget Adis bertanya seperti itu, berarti sudah ada awareness ya untuk memperhatikan hal-hal kayak begitu. Kalau nggak sengaja sekali dua kali mungkin masih dimaafkan, tapi kalau serius bisa berujung pada pengadilan loh, karena ada orang yang nggak terima kan teh saya kok diposisikan kayak gini, ini bukan saya, main-main gitu. ya. Bukan main-main. Nanti aku lupa belum ngasih minum, bentar ya. Oh, iya. Bentar ya. Jadi kalian selain punya media sosial apa aja? TikTok sama Instagram doang. TikTok sama Instagram gitu ya. Kalau Instagram banyaknya dapat apa, foto gitu ya? Iya, foto. Oke. Terus kalau TikTok? Banyak Kayak video-video. Oh, video-video. Senangnya konten apa? POV. VOV POV, misalnya yang cerita tentang apa gitu. cerita tentang kayak kayak pergi ke sekolahan, terus kayak cerita kehidupan sehari-hari. Sehari-hari ya. Itu Adis ya. Kalau Irhas, POV-nya yang apa? Yang biasanya Sama. Oke. Senang ya sekarang ya karena itu bikin kita juga tambah kaya pengalaman ya gitu ya. Tapi ya itu hati-hati ya ketika membuat konten semacam itu, jangan menunjukkan kalian ada di mana gitu ya. Dan bersama apalagi sampai ya itulah mengutarakan hal yang harusnya disimpan buat kita aja ya. Wah, kayaknya menggiurkan banget ini. Ini nih kebetulan kita dapat madu. Ini kebetulan kan Irhas juga lagi serak, jadi aku lagi terapi madu buat ini ya, tenggorokan ya. Ya. Aduh, tumpah. Salah satu yang bisa kita kontenin kan hal-hal positif seperti ini ya. Iya, Misalnya informasi ya. hal-hal sehari-hari, informasi ya, yang kalau orang banyak tahu itu bagus banget gitu. Kalian pernah posting karya di TikTok atau di Instagram? Pernah, kan sama temanku itu, sahabatku itu. Oke. Kayak aku tuh bikin kayak jadi gitu di Capcu. Terus aku kan sama temanku menanya dulu, boleh nggak nih diposting gitu, kayak Ya. oh ya udah boleh gitu. Jadi Oke. kayak posting aja gitu. Karena aku udah minta izin sama temanku, jadi ya udah boleh gitu. Enak kan kalau udah minta izin ya, sama-sama enak ya. Kalau Irhas pernah posting apa gitu, bikin konten apa? Pernah bikin konten apa, joget-joget. Oh, joget-joget gitu ya. Sendiri atau bareng-bareng sama Bareng-bareng sama teman. bareng-bareng ya. Itu bikin kita seru ya, tambah kompak ya gitu ya. Menarik ya sekarang fenomenanya seperti itu memang ya. Tapi memang harus gencar diinformasikan sih ya untuk Betul, anak-anak sebesar iya. ini. Ya, ada hal yang namanya algoritma juga kan yang kita harus tahu gitu ya. Nah, pentingnya kenapa orang tua juga harus mengawasi itu. Pertama harus mengawasi friend list atau pertemanannya gitu ya. Jadi yang mengaccept pertemanan itu adalah orang tua harusnya gitu ya, supaya ya itu tadi aman gitu ya. Lalu selain itu juga mengamankan algoritma ya, supaya konten yang masuk atau yang terhubung dengan
adik-adik kita ini, anak-anak kita ini adalah konten-konten yang betul-betul aman gitu. Tapi ya bagaimanapun mengasihkannya media sosial, jangan lupa ya tetap juga berkegiatan di luar media sosial. Nggak medsos terus ya. Iya, betul. Sambil diminum, Bu. Iya, terima Irhas, kasih. kan? Nah, yang lagi ini nih kayaknya nih. Lagi suaranya serak. Iya, kan madu bagus juga ya buat tenggorokan. Segala. Apalagi buat yang sudah pralansia. Aman ya karena dia nggak ini. Nggak gula yang Iya. ya kayak saya memang harus mengurangi itu gitu. Nah itu tuh tadi faktor keamanan media sosial, terus faktor konten di dalam media sosial, kemudian juga peran orang tua di situ gitu ya. Di sini memang orang tua memang harus jadi penjaga gawang bagi anak-anak gitu di dunia media sosial. Tapi ya bermedia sosial lah gitu ya, karena itu memang salah satu salah satu dunia kita sekarang ini ya, fenomena kita sekarang ini gitu. Malah saya pikir itu bisa jadi latihan yang bagus banget ketika anak betul-betul nanti sudah dilepas di media sosial. Di media sosial kalian bisa ketemu siapa aja kan? Ada siapa aja? Ada Willy, Ada? Willy Salim, Oh, Willy Salim, siapa tuh? TikToker Oh, TikToker itu yang kamu yang suka suka ya? bagi-bagi uang. Suka bagi-bagi uang dengan cara suka ngasih-ngasih giveaway kayak begitu ya. Oke, terus siapa lagi yang kalian tahu? Kalau Adis? Kayak ya gitu ada konten-konten kadang ada konten-konten kayak ngeprank-ngeprank gitu. Oh, yang ngeprank-ngeprank gitu ya. Lucu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati ya. Iya. Karena yang kelihatan lucu di media sosial belum tentu lucu di Benar. kehidupan nyata gitu Seringnya ya. diikutin takutnya kan kalau Iya, sama anak-anak betul. masih kecil gitu. Nah, asiknya sih ngobrolin ini sama mama papa gitu. Kalau ngobrolin sama yang dewasa-dewasa biasa dikasih tahu, oh ya ini asik nih, lucu nih. Tapi hati-hati nih kalau beneran nanti ada konsekuensi gini gitu. Bu Santi suka tuh yang ngeprank-ngeprank misalnya ya, lagi jalan itu apa sih namanya Treadmill. itu, treadmill. Tahu-tahu dikagetin gitu, langsung ada kayak kuntilanak gitu muncul. Apa? Ketawa-ketawa ya tapi udah sebenarnya. gitu mikir-mikir juga ini dalam kehidupan nyata ini nggak boleh nih, Benar. nggak boleh. Nah, baiknya kita punya filter seperti itu ya ketika kita melakukan, ya ketika kita nonton gitu. Asiknya asik, tapi juga harus hati-hati. Ada hal-hal yang memang nggak boleh diikutin di kehidupan sehari-hari gitu ya. Gitu. Kalau kemarin tuh Adis apa Irhas ya pernah nanya juga tuh Bu Santi ke saya, kalau misalkan kita fotonya di sharing terlalu banyak nih sama orang tua, tuh gimana ya? Kalian gimana ketika fotonya di-sharing ke sama orang tua yang Kan kalau misalnya di postingku kan masih kecil, waktu masih kecil kayak di posting. Pas udah gedenya, ih mama kayak kesel gitu posting ini foto kita gitu. Iya, Irhas pernah punya kekhawatiran seperti itu. Iya, ini kekhawatiran anak yang harus kita akomodasi. Artinya, memang betul kalau misalnya Adis atau Irhas merasa, aku nggak suka gitu ya. Itu karena memang ada fenomena sharing yang berlebihan. Makanya memang nggak boleh gitu ya. Pertama adalah kita harus memikirkan ya di masa depan apakah foto-foto ini akan mempermalukan anak-anak apa enggak gitu ya. Mungkin buat kita lucu, tapi buat anak-anak ya belum tentu seperti itu. Saya nggak kebayang ketika fotonya anak saya yang lagi mandi gitu ya, nggak pakai baju. Tahu-tahu sekarang dia umurnya udah, anaknya Bu Santi umurnya udah 27 tahun dan dia ngamuk tuh kalau lihat kayak begitu. Nah, Bu Santi juga pernah salah gitu ya, jadi fotonya di take down, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Terus juga ada faktor keamanan sih, lagi-lagi dengan memasang foto anak, foto itu bisa, sekarang ini kan zaman serba canggih ya, ada teknologi baru yang namanya apa, adik-adik tahu nggak? Yang bisa mengubah, orangnya nggak ada tapi kira dibikin-bikin jadi seakan-akan ada. Namanya AI. Pernah dengar? Artificial Intelligence ya. Nah, ini teknologi yang udah canggih banget gitu ya. Dia cukup ngambil foto atau cuma lihat image-nya aja, lalu dibikin nanti seolah-olah orang itu bisa bicara, orang itu bisa ngomong ini itu gitu ya. Padahal itu cuma foto begitu aja gitu.
Nah itu bisa membuka pada pintu-pintu kejahatan juga gitu. Tiba-tiba ditawarkan sana sini gitu ya, tiba-tiba ngomong ini itu yang sebenarnya nggak baik gitu ya. Ketika diperlihatkan, loh anak kamu ngomong gini ya? Enggak, saya cuma masang fotonya aja. Nah sekarang salah siapa ketika fotonya dipasang di mana-mana? Termasuk juga bukan cuma foto. Kadang-kadang kita ibu-ibu gitu ya, seneng banget ketika datang atau pergi ke satu tempat kita check in gitu ya. Iya. Tahu nggak check in, check out? Jadi kalau datang ke satu tempat kita suka ngasih tahu ya, lagi ada di sini loh gitu. Nah kelihatannya asik ya, tapi itu sebenarnya kalau orang yang niatnya nggak baik baca itu oh ada di sini ya, lagi ada di luar rumah ya, berarti di rumahnya kosong. Iya, benar. Nah bisa di ini. Atau kalau anak yang seperti itu jadi oh anaknya ada di sini, orang tuanya di sini. Oke, saya akan nungguin anaknya di situ. Beberapa kasus penculikan terjadi karena seperti itu. Jadi memang kalau kita prinsip parenting itu share, tapi seperlunya aja. Dan yang paling penting adalah melindungi data-data terpenting, data-data privasi keluarga. Yaitu tadi ya, foto, kemudian juga check in, check out ya. Sesedikit mungkin memberikan informasi tentang kita lagi ada di mana. Kita ngapain nggak apa-apa gitu, ada di mana nggak usah gitu ya. Oversharing lah ya. Ya, jangan sampai oversharing gitu. Makanya nggak apa-apa ngobrol Adi sama Irhas. Mah kalau mau pasang foto saya, liatin dong gitu. Jadi nanti dengan cara seperti itu, saya kira baik anak-anak maupun orang tua sama-sama akan terbiasa untuk saling menghormati privasi masing-masing. Oke, kira-kira ada yang kalian penasaran lagi nggak sih ngobrol sama Bu Santi? Enggak tuh, nggak ada lagi. Cukup jelas. Udah. Ingat ya, rumah itu harus digembok ya. Media sosial juga harus dipasangin password. Itu adalah rumah kita. Udah tahu ya cara pasang password gimana, kenapa harus dipegang orang tua, dan ingat password itu harus digonta-ganti paling tidak setiap 6 bulan sekali. Ah keren, udah siap sebenarnya. Udah bisa, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya Bu ya? Betul sekali. Nanti pada saatnya umur 13 tahun, nah rasanya kalau sekarang ini kita udah ngobrol kayak gini, udah sering praktek, udah cukup matang kok untuk masuk ke dunia media sosial. Gitu. Masih penasaran dengan foto-foto yang di-share sama mama papahnya? Masih? Udah enggak ya? Oke. Jadi Adi sama Ira sekarang bisa sharing sama teman-temannya juga ya? Iya. Tentang medsos, nggak boleh apa aja sama kalaupun boleh gimana-gimananya ya. Iya. Dan Bu Santi, kalau misalkan anak-anak nanti atau teman-temannya mau ngobrol sama Bu Santi, kira-kira bisa dihubungi lewat mana nih? Oh, lewat Digital Mom nggak apa-apa, nggak ada masalah. Toh teman-teman Digital Mom juga nanti bisa kontak saya. Terus kalau yang berkaitan dengan literasi digital, silahkan berkunjung ke situs webnya Tular Nalar, www.tularnalar.id. Nah, itu bisa dapetin segala macam lah yang berkaitan dengan literasi digital, apakah isu kesehatan, apakah isu ruang kelas atau sekolah, termasuk juga isu yang sekarang ini sudah nyampe ke kita ya, menjelang pemilu ya, bagaimana supaya aman damai keluarga kita. Tidak kalah penting, kalau saya sih nitip aja sama teman-teman semua, dalam gerakan internet ada pihak-pihak yang harus kita rangkul, yaitu teman-teman disabilitas yang buta, ya tunanetra, maupun juga yang mengalami masalah pendengaran dan lain-lain. Itu juga mudah-mudahan bisa sama-sama kita rangkul di gerakan ini. Gitu. Cukup berarti ya? Udah. Selamat bermedia sosial dengan asik dan menyenangkan dan aman. Ya, terima kasih Bu Santi. Ya. Terima kasih sayang. Aku mau nelpon mama ah. Kenapa? Aku mau minta foto dan video aku dihapus, kan katanya berbahaya. Ih, pinter deh Adis. Langsung praktek. Keren, iya apa mamanya ya? Ya.